Oke teman-teman, jumpa lagi di channel YouTube UPX ID. Nah, di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mengatasi Mikrotik router OS versi 7 dengan Micmon versi 3 yang tidak sesuai untuk logout, kemudian session time dan juga vouchernya ya, seperti itu. Nah, teman-teman, jika belum download untuk script dari Micmon versi 7 atau router OS versi 7, teman-teman bisa download saja di repo.upxid.com, kemudian di bagian Micmon ini. Nah, setelah itu teman-teman tinggal klik dan centang, kemudian download ya, seperti itu. Kemudian upload ke server VPS teman-teman atau di Proxmox seperti saya. Nah, saya install di Proxmox, kemudian ada Mikrotik ini saya sudah restore. Jika teman-teman belum tonton bagaimana cara install Mikrotik versi 7 atau versi 6 di Proxmox, teman-teman tonton saja di channel ini. Tinggal ketik saja Mikrotik Proxmox. Nah, seperti ini. Kemudian di bagian atas ini ada bagaimana cara install Mikrotik router OS versi 7 di Proxmox ya, seperti itu. Nah, kita masuk di tahap selanjutnya teman-teman. Di sini ada beberapa cara install untuk Mikrotik untuk Micmon versi 3 di Linux. Teman-teman bisa ikuti cara ini juga boleh. Kemudian jika ada error untuk software common-nya, silahkan install dengan cara apt install software properties common ya, seperti itu. Kemudian lanjut instalasinya, seperti itu. Sisanya teman-teman tinggal upload di var www.html untuk untuk Micmon-nya. Kemudian juga teman-teman pastikan telah masuk di direktorinya seperti ini dengan nama Micmon Master. Nah, intinya teman-teman upload saja di VPS atau Proxmox-nya teman-teman. Atau jika bingung teman-teman bisa ikuti cara saya, tinggal di Micmon seperti ini. Nah, cari di channel saya. Di sini ada Micmon untuk versi 7. Nah, tanpa sewa VPS. Kemudian ini untuk konfigurasi Micmon lokal. Nah, contoh teman-teman bisa ikut yang ini juga sama. Dan juga di sini banyak sekali tutorial yang bisa teman-teman ikuti ya selain itu. Nah, setelah itu konfigurasi selesai teman-teman, pastikan teman-teman telah masuk di dashboard untuk Micmon-nya. Kebetulan punya saya host ke online, jadi dengan domain itu hs.upxid.com. ini untuk yang telah production di luar kota. Nah, seperti ini teman-teman. Mohon maaf jika aksesnya kurang enak karena memang sekarang jam-jam tengah malam itu lagi tidak enaknya ya, seperti itu. Kemudian jika teman-teman telah selesai untuk instalasinya dengan router OS yang saya telah modif ini untuk router OS versi 7, maka pastikan teman-teman untuk koneksi ke lokalnya atau ke server Mikrotiknya teman-teman itu sudah jalan atau running ya, seperti itu. Tinggal teman-teman add router seperti ini. Mohon maaf loadingnya agak berat, jadi teman-teman tinggal masukkan session name, kemudian IP Mikrotik, username dan passwordnya, kemudian hotspot name bla bla bla. Ini sudah diisi. Pastikan teman-teman jika di dalam Micmon-nya ini atau di Micmon adminnya seperti ini teman-teman sudah sesuai ya, seperti itu. Nah, di sini ada yang beri link, ini ada yang new, kita delete yang new saja. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita connect dengan username dan password yang telah teman-teman konfigurasi. Nah, di sini adalah tampilan dari Micmon saya yang telah saya modif untuk router OS versi 7. Di sini menggunakan Mikrotik RB5009 UG Plus S Plus ya. Nah, kenapa teman-teman harus modifikasi jika teman-teman ingin gratis untuk Micmon-nya ini? Karena dari Bang Laksa itu untuk versi 3 itu rilisnya sudah terakhir apa tahun kemarin saya lupa. Itu teman-teman bisa bisa running dengan smooth atau tidak ada masalah jika menggunakan router OS versi 6. Tapi jika menggunakan versi 7 teman-teman harus modif. Biar teman-teman tidak perlu modif, jadi ikuti cara saya, tinggal import yang HTML-nya ini saja. Nanti teman-teman tinggal konekkan ke Mikrotik. Nah, jika pertama kali connect teman-teman tanpa ada konfigurasi sebelumnya, pastikan teman-teman di bagian API dulu, di IP service seperti ini. Teman-teman sudah modifikasi atau hanya akses beberapa API dan SSL-nya saja untuk addressnya, biar tidak diakses publik dengan banyak orang, karena berbahaya teman-teman kalau aksesnya dibuka secara umum, dan juga nanti Mikrotik teman-teman bisa kena brute force dan lain-lain ya, seperti itu. Kemudian juga jika ada konfigurasi versi 6 atau teman-teman upgrade dari versi 6 ke versi 7, pastikan di sistem script seperti ini. Nah, teman-teman itu hapus terlebih dahulu ya untuk sistem script. Kemudian di sini ada job. Nah, ini teman-teman silahkan hapus. Kemudian di sistem scheduler ini teman-teman hapus juga ya. Pastikan kosongkan semua. Kemudian juga di IP hotspot, kemudian di users seperti ini profile. Nah, teman-teman klik 2 kali. Di bagian script ini hapus juga ya, kosongkan semua teman-teman sebelum teman-teman konekkan ke Mikrotik ya, seperti itu. Karena jika router versi 7
7 ke atas itu nanti pembacaan untuk apa ya istilahnya, pembacaan untuk pengambilan voucher, kemudian pengambilan script itu berbeda dengan root ROS versi 6 ya. Jadi di sini contoh teman-teman, kenapa di versi 6 bisa, di versi 7 tidak bisa, karena contoh di sini untuk pick comment-nya ini biasanya berbeda. Jadi teman-teman bisa komparasi saja. Kemudian ngambil data tanggal, kemudian di sini dan bulan itu berbeda ya, seperti itu. Karena jika di root ROS versi 7 itu untuk bulan itu ada di 57, sedangkan untuk di root ROS versi 6 itu kalau nggak salah itu saya lupa apa 68 kalau tidak salah. Intinya berbeda ya. Jadi biar teman-teman tidak bingung atau tidak perlu ngedit lah gampangannya seperti itu, saya kasih template-nya saja, teman-teman bisa pakai di lokal, it works. Dan juga untuk laporan income ini sudah saya modifikasi juga biar muncul contoh untuk bulan ini 185.000. Kenapa sedikit Bang untuk voucher? Karena memang di sini harga di hotspot, kemudian di users, kemudian users list. Di sini untuk harga vouchernya itu kurang lebih saya kasih Rp500, karena di sini ada yang satu hari itu 6 jam itu 1.000, satu hari 2.500, dan juga yang satu bulan itu 50.000 ya, seperti itu. Tapi saya isi harga asli contoh untuk penjualan yang 50.000 di user profile ini, profile list. Di sini untuk price untuk yang satu hari itu 2.000, tapi dengan penjualannya itu 2.500. Sedangkan untuk yang 30 hari itu 45.000 harga aslinya, kemudian untuk selling price-nya itu 50.000, dan juga untuk yang 6 jam ini 500 dengan harga jualnya itu 1.000. Kenapa saya isi seperti itu? Karena biar ini kehitung untuk penjualannya saja. Karena berhubung di sini rata-rata yang kebeli itu yang Rp1.000 teman-teman. Jadi ya kurang lebihnya sehari anggap 20.000 lah, seperti itu. Tinggal kali 2 berarti 40.000 ya pendapatannya, seperti itu. Nah sisanya teman-teman untuk Micmon yang telah saya modif ini teman-teman bisa gunakan untuk report. Contoh di sini kemarin jika di root ROS versi 6 itu belum bisa untuk report penjualan seperti ini, maka di versi 7 yang ini jika upgrade untuk dari versi 6 ke versi 7 dengan script yang saya itu sudah bisa ya teman-teman. Tidak perlu ribet lagi ngedit script satu-satu, cukup teman-teman replace saja Micmon yang sebelumnya. Dan juga jangan lupa di mikrotiknya ini teman-teman pastikan sudah hapus yang tadi contoh di script, nah semuanya untuk profilnya, dan juga di sistem script seperti ini ya. Ini juga hapus, dan juga di sistem schedulernya, scheduler. Nah ini pastikan teman-teman hapus ya, karena memang jika tidak dihapus maka scriptnya dia akan error ya, seperti itu. Atau jika sebelumnya menggunakan versi 6 maka jika dipindah ke versi 7 itu akan error atau di upgrade. Kenapa begitu? Karena contoh saja di local mon array ini di root ROS versi 6 itu bukan baca string atau angka ya, tapi dia baca karakter, kayak contoh Januari, Februari, Maret, April, Mei, bla 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 bla. Sedangkan kalau di root ROS versi 7 itu bacanya angka untuk bulan. Jadi 01, 02, 03, 04 dan bla bla bla. Kemudian untuk hari dia akan pick dari line atau baris atau apalah seperti itu, saya lupa namanya. Jadi di 8, 10, kemudian untuk bulan itu di 5, ini untuk bulan di 57, dan tahun itu di 04 ya. Kenapa begitu Bang? Karena bacanya seperti ini beda ya, intinya seperti itulah, biar teman-teman tidak bingung dan tidak ribet untuk mikirkan. Jadi teman-teman tinggal paste saja, kemudian jangan lupa di profilnya ini hapus dulu. Jika mikrotik atau script mikrotik sebelumnya itu ada untuk Micmonnya, teman-teman hapus saja seperti itu. Dan juga untuk voucher yang telah digenerate sebelumnya teman-teman pastikan tarik ya, karena jika teman-teman pasang yang sebelumnya itu tidak akan sesuai. Karena saya sudah deploy di versi 6 untuk yang sebelumnya, karena menggunakan versi 6 pada saat masuk upgrade ke versi 7 ternyata scriptnya itu tidak bisa semua. Seperti itu teman-teman, karena di sini untuk bacanya. Nah ini komennya ini, jika teman-teman cek di komennya ini, maka di root ROS versi 6 itu kalau nggak salah dia bacanya bulan, bukan tahun, dari 0 berapa gitu, saya lupa intinya ya. Jadi teman-teman tinggal paste saja, kemudian nanti sesuaikan di users profile, nanti dia akan generate otomatis untuk profilnya ini ya. Seperti itu. Contoh semisal jika saya buat profil baru di Micmon ini, saya buat di hotspot, kemudian di users profile kita tambah profile, ini contoh ya. Kemudian nama semisal 15 hari V7, nah seperti ini saya kasih 77 lah, karena semuanya ada 77-nya. Address poolnya karena ini menggunakan hotspot, jadi saya pilih hotspot HS pool 17.
atau teman-teman bisa sesuaikan saja untuk di HCP poolnya. Kemudian untuk share usernya ini 1, dan untuk kecepatannya bisa sesuaikan, contoh misal 10 mega per 10 mega seperti ini. Kemudian juga di expire mode-nya teman-teman boleh sesuaikan saja, mau mau remove boleh, mau notice boleh, mau remove and record juga boleh. Kalau saya itu remove and record karena memang rata-rata biar penjualannya itu aktif, jadi saya remove untuk user vouchernya, kemudian di record di Micmonnya ini. Setelah itu teman-teman di sini ada validity. Ini teman-teman yang expert sudah skip saja ke N karena biar tidak panjang, jadi bagi teman-teman yang baru silahkan tonton. Untuk validity silahkan pakai hari karena memang validnya itu 15 hari, kita pilih 15D saja. Untuk price nya semisal 15 hari itu saya kasih 30.000 seperti ini, 30.000 tuaga. Kemudian untuk selling price nya semisal di sini 25.000. Nah, seperti ini untuk penjualannya semisal di 30.000 tuaga. Kemudian lock user pastikan disable ya teman-teman, karena memang jika tidak teman-teman setting, maka nanti jika teman-teman HP kliennya itu MAC addressnya ngaca, maka tidak akan bisa menggunakan voucher yang sebelumnya. Tapi jika ini di disable, maka dia tetap akan bisa login dengan MAC address sebelumnya ya, seperti itu. Kemudian di parent queue teman-teman, ini teman-teman boleh isi mau pakai hotspot seperti ini, karena saya menggunakan Kik jadi saya pilih parent queue-nya hotspot, atau teman-teman bisa kosongkan saja nanti setting manual ya, tinggal teman-teman save saja. Nah seperti ini kita tunggu. Nah pastikan di sini sudah ada titik hijau, berarti ini sukses. Nah kemudian di sini ada profil baru dengan nama 15 hari V77 seperti itu. Kemudian kita cek saja di mikrotiknya teman-teman. Nah seperti ini di sini sudah ada 15 hari V77. Nah di sini ada beberapa memang yang perlu teman-teman konfigurasi agar biar tidak logout untuk username-nya. Contoh di sini semisal, nah ini untuk scriptnya ini akan otomatis dibuat sesuai dengan kebutuhan dari Micmonnya itu sendiri, karena sudah saya modifikasi untuk scriptnya, jadi teman-teman tidak perlu edit lagi ya, seperti itu. Tinggal kita ganti di sini untuk address pool sudah sesuai untuk hotspot, kemudian tinggal di idle timeout ini kita nonkan saja, kemudian di session timeout ini kita isi ya. Kalau 15 hari itu biasanya saya kasih 15D seperti ini, kemudian spasi saya kasih 1 jam. Nah seperti ini 00 menit 00 detik, jadi setelah 15 hari 1 jam dia akan ketendang sendiri ya, seperti itu. Sisanya ini biarkan default ya, seperti itu. Tinggal kita apply. Kemudian jangan lupa jika teman-teman menggunakan Kik, di sini silahkan pilih untuk insert queue-nya. Saya pilih bottom karena biar taruh di bawahnya. Kemudian untuk parent queue-nya karena hotspot jadi saya taruh hotspot. Kemudian untuk queue tab-nya karena di sini menggunakan Kik, di video sebelumnya sudah saya rilis, teman-teman bisa tonton saja nanti, kurang lebih insya Allah besok, karena sekarang tanggal 9 jadi besok tanggal 10 itu akan rilis. Kalau di video ini rilis mungkin kemarin, seperti itu ya. Jadi di sini tinggal kita isi saja untuk Kik hotspot VLAN, tinggal kita apply, kemudian kita oke. Nah ini sudah teman-teman selesai. Jadi untuk konfigurasi mikrotik Micmon versi 3 untuk RotorOS versi 7 sudah selesai. Seperti itu, simple, singkat, padat, jelas. Dan mungkin teman-teman jika ada tanyakan silahkan komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, share juga video yang telah saya buat, join jadi member YouTube UPX ID. Sampai jumpa di video selanjutnya, peace and out, bye bye.